pertemuan 9 ini kita akan berbicara tentang kelembagaan filantropi di Indonesia. Meskipun di dalamnya saya akan lebih menekankan bahwasannya sejarah atau kita akan berdiskusi tentang bagaimana dinamika regulasi filantropi di Indonesia. Meskipun pada pertemuan selanjutnya nanti kita akan spesifik berbicara poin-poin apa saja yang ada di regulasi tersebut. Tapi setidaknya pada pertemuan ini saya ingin mendiskusikan atau ingin melihat terkait dengan beberapa perkembangan regulasi atau perkembangan peraturan dari filantropi itu sendiri di Indonesia. Ya, selanjutnya kita akan melihat perkembangan pengelolaan zakat di Indonesia pra kemerdekaan. Nah, sebelum masuk ke sana, saya ingin memberikan gambaran, teman-teman. Di sini ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, ada ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, undang-undang atau peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah kabupaten kota. Mungkin teman-teman sudah familiar dengan beberapa regulasi ini. Kalau kita sebagai warga negara Indonesia, kita akan merujuk beberapa regulasi atau peraturan tersebut ya. Nah, poin 1 sampai 7 itu hierarki lah saya pikir ya. 1 nggak boleh 2 nggak boleh bertolak belakang dengan poin 1. 3 nggak boleh bertolak belakang dengan poin 2 gitu, dan begitu seterusnya ya. Jadi ada hierarki tertinggi regulasi, kemudian itu menjadi dasar dalam menentukan regulasi di bawahnya. Pada pra kemerdekaan, teman-teman, 1858 sampai 1905, dinamika terkait dengan filantropi itu beragam ya. Dari mulai dulu 1858 saya nggak tahu, teman-teman di sini ada yang sudah lahir belum ya? 58. Ya. Di era penjajahan pemerintah Belanda itu sifatnya netral. Kenapa netral? Dulu karena pemerintah atau penjajah itu masih fokus untuk mengeksploitasi potensi yang ada di potensi alam yang ada di Indonesia, teman-teman. Jadi dia nggak peduli lah terkait dengan kedermawanan yang ada di Indonesia. Kedermawanan di sini maksudnya tadi ya, filantropi itu sendiri, baik yang kedermawanan dianjurkan oleh agama ataupun budaya yang ada di Indonesia. Nah, 1866, nah pemerintah ini mulai nih melakukan intervensi ya dalam menentukan atau pengelolaan filantropi, dana filantropi ya. Mungkin pemerintah pada saat itu, dalam artian di sini penjajah ya, melarang pemerintah daerah terlibat dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat. Artinya potensi itu sudah dilihat, sudah di 10 tahun kemudian itu sudah dianggap ada celah di sana. Kekhawatiran oleh penjajah jika dikelola oleh pemerintah, itu khawatir nanti akan dimanfaatkan atau disalahgunakan gitu, sehingga penjajah itu melarang pemerintah daerah. Dan pemerintah daerah sini kan biasanya ada elit lokal lah ya. Kalau dulu zamannya Belanda, orang-orang kaya lokal gitu, itu jadi pemerintah daerah pada saat itu ya. Kemudian yang boleh mengumpulkan dan mendistribusikan ya berarti organisasi kemasyarakatan saja yang di luar dari pemerintah daerah. Nah, kemudian 20 tahun, 30 tahun kemudian, kebijakan pemerintah Hindia Belanda untuk mengawasi pelaksanaan zakat mal dan fitrah yang dilaksanakan oleh penghulu. Nah, di sini mulai nih, setelah pemerintah melarang, tapi kok kayaknya kalau dilarang agak susah ya, karena memang masyarakat sudah mulai sadar nih terkait dengan filantropi. Nah, akhirnya pemerintah Hindia Belanda merubah sedikit regulasinya dengan mengawasi pelaksanaan zakat mal dan fitrahnya yang dilakukan oleh penghulu yang ada di lokasi-lokasi atau di daerah-daerah tersebut. Nah, itu dinamikanya di 30 tahun awal ya. Kemudian bergeser lagi sekitar 10 tahun kemudian pemerintah Hindia Belanda tidak akan mencampur urusan pengelolaan zakat dan diserahkan pada umat Islam. Nah, pada zaman itu kan
umat Muslim sudah mayoritas ya di Indonesia, meskipun ada beberapa kerajaan yang masih ada gitu, tapi di tahun itu kayaknya sudah hampir semua Muslim ya, mayoritas lah ibaratnya Indonesia di warga masyarakatnya gitu ya. Nah, kembali lagi nih, pemerintah Hindia Belanda tidak akan mencampur urusan pengelolaan zakat dan kemudian diserahkan kepada umat Islam. Sama dengan tahun-tahun awal penjajahan, mungkin karena ada berbagai dinamika atau perkembangan terkait dengan dominasi umat Muslim pada saat itu, jika diganggu maka khawatir akan mengganggu tujuan awal dari penjajahan Hindia Belanda ya pada saat itu. Nah, tahun 1905 ini saya masukkan ke pra kemerdekaan ya, kurang lebih gambarannya. Nah, kemudian pasca kemerdekaan 1951 ini adalah mulai tertata atau mulai sadar nih pemerintah kan setelah merdeka, setelah berdaulat ya, ada beberapa hal yang dikira atau dirasa oleh pemerintah perlu diperhatikan. Mulai pada tahun 1991 ini adalah awal mula surat edaran pemerintah nomor A/7/17367 tentang pelaksanaan zakat fitrah. Tahun 1951, saya pikir teman-teman belum lahir, saya juga belum lahir. Orang tua teman-teman mungkin ada yang sudah lahir, ada yang belum gitu ya. Itu ada surat edaran pemerintah, teman-teman. Tetapi yang dikeluarkan itu hanya sebatas zakat fitrah. Zakat fitrah itu kan hanya bagian kecil dari filantropi ya, kalau teman-teman lihat atau teman-teman ingat-ingat kembali ada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Tuh, kemudian 10 tahun berselang ya terkait dengan edaran tersebut sebagai dasar pengelolaan zakat fitrah, Departemen Agama, dulu masih bahasanya Depak ya kalau teman-teman ingat, itu menyusun rencana undang-undang tentang pelaksanaan pengumpulan dan pembagian zakat serta pembentukan Baitul Mal. Nah, ini pada saat itu tuh belum disetujui oleh presiden atau oleh DPR gitu ya teman-teman. Tapi sudah disusun nih draftnya. Kenapa demikian? Karena dirasa perlu ada lembaga khusus yang mengelola dana ini teman-teman. Karena tidak cukup pemerintah atau surat edaran pemerintah saja, tapi perlu adanya undang-undang. Nah, ini naik nih tingkatannya ke nomor 3 ya, undang-undang atau peraturan pemerintah. Karena kalau cuma surat edaran itu tidak kuat dasarnya. 1967 di era Orde Baru, Menteri Agama menyusun dan menyampaikan rencana undang-undang tentang zakat kepada DPR. Itu surat MA, surat nomor MA garis miring 095 garis miring 1967. Ini awal mula undang-undang terkait dengan pengelolaan zakat diajukan ke DPR, teman-teman. Pada tahun 1968 terbentuknya Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah, namanya BAZIS, teman-teman, dipelopori oleh daerah keistimewaan Indonesia dan disusul beberapa wilayah lain. Jadi masih sebatas terciptanya sebuah badan amil khusus gitu ya, namanya BAZIS, Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah, dan kemudian beberapa daerah mempelopori itu. Tapi belum semuanya, teman-teman. Nah, keputusan Presiden nomor 44 tahun 1969, 1 tahun berselang, teman-teman, tentang pembentukan panitia pembangunan uang zakat, mengoreksi sebagai ketuanya, Menko Kesra sebagai ketuanya, pengumpulan uang zakat melalui rekening giro pos. Ya, dulu kan masih giro pos itu kan masih satu-satunya transaksi yang bisa atau yang terpercaya gitu ya, karena bank-bank lain belum seperti saat ini gitu. Jadi pakai giro pos, kemudian Menko Kesra sebagai ketuanya, ada keputusan Presiden untuk menjelaskan terkait dengan atau menspesifikkan undang-undang yang sebelumnya diajukan ke DPR. Ya, 1969 itu berarti jatuhnya sudah ada undang-undang, sudah ada keputusan Presiden. Nah, pada Orde Baru dan Reformasi ini mulai nih sedikit lebih detail gitu ya, karena memang pemerintah sudah menganggap potensi ini sebagai hal yang perlu diperhatikan gitu ya. Ada instruksi Menteri Agama tentang infak Rp1.000 selama bulan Ramadan. Nah, ini sebenarnya sebuah program ya teman-teman,
teman-teman juga nggak tahu mungkin program ini, saya juga nggak familiar dengan program ini, tapi pada tahun segitu itu ada sebuah program yang dicanangkan oleh Menteri Agama terkait dengan infak Rp1.000 selama bulan Ramadan. Itu kan apa namanya bentuk pengelolaan potensi zakat atau potensi sedekah yang ada di lingkungan kementerian atau di lingkungan aparatur negeri sipil gitu ya teman-teman. Kemudian 1989 Instruksi Menteri Agama tentang pembinaan zakat, infak dan sedekah agar dana yang terkumpul digunakan untuk kegiatan pendidikan Islam. Oke, tadi kita berbicara badan hukumnya dulu ya atau regulasinya terlebih dahulu. Nah, di Orde Baru ini mulai program-program yang muncul ya, karena memang sudah ada regulasi di era Orde Lama gitu ya. Sorry, di era Orde Baru akhir gitu ya. Orde Baru awal itu sudah sedikit menjelaskan regulasinya. Baik ada undang-undang, ada peraturan presiden gitu ya. Nah, di Orde Baru dan Reformasi ini justru yang terlihat itu lebih ke programnya teman-teman. Seperti tadi ya, Rp1.000 selama Ramadan, kemudian dana yang terkumpul itu diarahkan ke pendidikan Islam gitu ya. Sudah kelihatan program bentuknya, bukan hanya berbicara regulasi. Nah, tahun 1991 ini kesepakatan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri terkait dengan instruksi tentang pembinaan Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah. 97 teman-teman sebelum chaos gitu ya, muncul ide tentang prosedur dan penyaluran zakat dalam pengentasan kemiskinan. Nah ini bergeser lagi ya, tadi teman-teman kalau lihat nih polanya yang sebelumnya karitatif, kemudian ke capacity building, bergeser lagi sekarang sudah ke pengentasan kemiskinan. Nah, mungkin ada beberapa ide-ide community development di sini gitu, di era reformasi. Ini adalah perkembangannya cikal bakal terwujudnya Undang-Undang 1999 tentang pengelolaan zakat. Kemudian pada tahun ini sebenarnya muncul undang-undang baru nih tentang pengelolaan zakat. Karena memang peraturan presiden kemarin tidak cukup mumpuni ya untuk mewakili atau menggambarkan terkait dengan potensi zakat yang ada di Indonesia. Tahun 2000 munculnya pedoman teknis pengelolaan zakat. 2003 keputusan agama nomor 373 tahun 2003 mengganti keputusan Menteri Agama. Kemudian 2011 nih teman-teman barulah muncul undang-undang baru, undang-undang pengganti dari 1999 yang saya rasa sudah tidak relevan lagi. Ini zamannya SBY kalau nggak salah muncul Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat sebagai revisi terhadap Undang-Undang nomor 38 tahun 19 tentang pengelolaan zakat. Nah, di dalam undang-undang ini sebenarnya muncul pro kontra. Kalau teman-teman dulu, saya nggak tahu ya, kalau 2011 itu kan zaman saya masih mahasiswa di semester 3 ya, jadi undang-undang ini sebenarnya pada zaman saya mahasiswa itu cukup isu yang cukup layak diangkat di paper-paper, di artikel-artikel gitu ya. Mungkin sama dengan Omnibus Law-nya pada zamannya teman-teman ya di tahun-tahun 2 tahun sebelum ini. Ketika teman-teman masih semester 3 atau semester 1 gitu ya, Omnibus Law kan mulai santer gitu. Ya, isu ini sebenarnya pada zaman saya mahasiswa juga mulai banyak didengarkan atau mulai banyak diperbincangkan. Meskipun pada saat ini isu ini sudah muncul lagi malahan ya, kalau teman-teman lihat perlu adanya redefinisi atau pengaturan ulang terkait dengan undang-undang pengelolaan zakat karena dirasa sudah tidak relevan. Itu beberapa catatan nanti pada pertemuan selanjutnya kita diskusikan ya. Ya, kalau kita berbicara lembaga di dalamnya, Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 ini menjelaskan itu ya teman-teman, nanti bisa lihat di dalamnya itu ada Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat Nasional. Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat. Dan dua lembaga itu yang dipasrahi oleh pemerintah untuk mengelola zakat, infak, sedekah atau dana filantropi yang ada di Indonesia. Tapi spesifik zakat, infak, sedekah sih, karena memang wakaf itu ada Badan Wakaf Indonesia tersendiri ya. Ya ini
salah satu artikel yang mungkin bisa teman-teman lihat, nanti artikel ini atau link artikelnya bisa lihat di belakang di referensinya. Dari Abida dia ngomong pengelolaan zakat oleh negara dan swasta, studi efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat oleh BAS dan LAS Kota Madiun. Kenapa saya angkat ini? Pertama, teman-teman bisa merefleksikan mungkin BAS dan LAS di kota, kabupaten, kota teman-teman juga perlu dilihat nih efektivitas dan efisiensinya. Mungkin berbeda nih, atau teman-teman ingin counter kesimpulan dari artikelnya Abidah ini. Ternyata di kotanya Purwokerto, Purworejo, mungkinnya kota Jogja, mungkinnya tidak seperti atau tidak sama dengan yang disampaikan oleh Abidah. Nah, di sini dia ngomong di abstraksinya, keberadaan lembaga zakat di Indonesia diakui oleh perundang-undangan, yaitu ada BAS dan LAS. BAS adalah lembaga zakat dikelola oleh pemerintah, LAS adalah dikelola oleh masyarakat. Artikel ini merupakan hasil penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data digali langsung dari BAS, Kota Madiun, dan LAS dalam hal ini dua lembaga, yaitu Lembaga Manajemen Infak dan Baitul Mal Hidayatullah BMH. Hasil penelitian, BAS lebih efektif dibandingkan LAS karena BAS di bawah naungan pemerintah kota dan didukung oleh kebijakan, sedangkan LAS sifatnya mandiri. Maka segala sesuatunya akan efektif jika mereka bekerja keras seperti yang selama ini dilakukan oleh LMI dan BMH. Sehingga sampai saat ini mereka masih eksis. Nah, teman-teman di sini yang ingin saya garis bawahi mungkin ya di lokasi teman-teman itu atau di tempat tinggal teman-teman juga bisa membandingkan ya efektivitasnya, efisiensinya antara BAS dan LAS-nya. Mungkin kalau di tempat teman-teman kasusnya nggak kayak gini. LAS di kota teman-teman itu, di kota tempat tinggal teman-teman itu lebih efektif loh daripada BAS. Kenapa demikian? Karena kalau BAS itu terlalu, ini hipotesisnya ya, karena kalau BAS terlalu berharap pada pemerintah, sedangkan kalau LAS itu semangat mengembangkan umatnya itu lebih tinggi gitu ya. Sehingga coba dilihat dari potensi zakat yang dikelola antara BAS dan LAS, ternyata lebih besar LAS-nya gitu. Kan itu bisa jadi artikel yang bisa teman-teman lihat, bahkan bisa jadi skripsi untuk teman-teman. Itu kemudian ada artikel kedua, ini subordinasi pengelolaan zakat oleh masyarakat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, ini sebenarnya kritikan nih terkait dengan adanya subordinasi atau adanya ketimpangan kekuasaan ya, mungkin kalau bahasa umumnya, terkait dengan LAS dan BAS. Karena di sana di dalam tulisannya itu, kalau artikel itu ngomong LAS itu hanya lembaga pendukung dari BAS gitu ya. Padahal kalau dilihat kalau teman-teman lihat nih laporannya, LAS itu potensi zakat yang dikelolanya lebih besar daripada BAS. Kenapa yang lebih besar itu kok hanya lembaga pendukung gitu ya? Kenapa bukan lembaga setara gitu ya? Sehingga tidak ada kesenjangan di sana. Nah, artikel ini menceritakan itu. Bahwasannya LAS itu posisi di perundang-undangan ya, dalam tanda kutip, di atas kertas di perundang-undangan itu kelihatannya hanya sebagai lembaga pendukung lah ya, bukan aktor yang sejajar dengan BAS gitu. Sehingga muncullah artikel ini. Teman-teman juga bisa melihat ternyata LAS di beberapa wilayah memang potensinya lebih besar daripada BAS. Ini kan bisa mendukung artikel ini ya. Kalau memang teman-teman ingin menulis isu-isu tentang filantropi. Ya, ini beberapa referensinya teman-teman. Tadi di awal berkaitan dengan sejarah filantropi di Indonesia, teman-teman bisa melihat di jurnalnya dari Yayan Batu Sangkar, kemudian ada bukunya Pak Arif, ada Ponorogo, jurnal penelitian Islam, kemudian ada jurnal Yayan Kudus, teman-teman bisa akses. Ini adalah beberapa artikel yang menjadi dasar dalam pertemuan kita kali ini. Oke, begitu.